Saya pernah pinjol ilegal kurang lebih 7 aplikasi pinjol ilegal. Saya kuras habis, ya, dan saya galbaikan semua. Jelas saya galbaikan. Kalau saya bayar namanya raja bayar, ya. Lalu, apakah saya pernah disebar data? Ini yang menarik, ya. Saya tidak pernah disebar datanya. Ya, data saya tidak pernah disebar. Padahal saya itu pengen banget yang namanya ngerasain disebar data. Ya, kalau yang lain tidak pengen datanya disebar, ya. Kalau saya pengen banget ngerasain data saya itu disebar, tapi tidak pernah sama sekali, ya. Padahal fakta di lapangan banyak sekali orang yang disebar datanya, dipermalukan, dihina-hina, ya. Nah, lanjut, ya. Saya itu kalau setiap ada penagihan dari DC pinjol ilegal, saya selalu bilang begini ke DC-nya, ya. Misalkan DC itu WA, ya. DC itu WA, segera bayarkan hutang kau itu maling, ya kan? Padahal belum jatuh tempo, gitu kan ya. Biasanya kalau DC ilegal itu kan. Saya selalu jawab, silahkan mas disebar datanya, ditunggu ya. Gitu. DC-nya balas lagi, oh mau main-main anda ini ya, ya kan? Tunggu saja, akan saya sebar datanya, gitu kan biasanya ya. Saya balas lagi ya, saya nggak mau nunggu, ya. Saya maunya sekarang disebar datanya, cepetan, ya. Sampai besok nggak ada yang namanya penyebaran data, ya. Heran ya. Lalu saya itu hubungi lagi besoknya itu ya, hubungi DC pinjol ilegal itu lagi ya. Saya WA, bang katanya mau disebar datanya, ya. Jangan bohong lah, ya kan. Sudah saya tunggu-tunggu dari kemarin nggak ada penyebaran data, gitu kan. Nggak dibales, ya. Saya telepon nggak diangkat, coba bayangin, ya. Terus ya saya sampai spam ratusan nomor DC ilegal itu minta disebar datanya, ya. Saya itu minta disebar data, gitu kan. Sampai sekarang tidak pernah disebar datanya. Oke, ya. Kalau menurut saya, ya, DC itu kena mental, ya, mentalnya kena, gitu ya. Ya iya jelas, ya, DC pinjol ilegal itu aneh, ya, ngelihat hal itu, ya. Orang-orang pada ketakutan, ini malah minta disebar datanya. Ya. Orang ini siapa, gitu kan. Nah, menurut saya pribadi yang ada di pikiran DC itu, jika saya menyebar data orang ini, bisa jadi bumerangkah buat saya, ya. Kok dia ini malah nunggu disebar data, ketika orang lain menghindar dan ketakutan, ini malah maksa pengen disebar data. Siapa orang ini, ya? Mau ngejebak? Apakah ini OJK atau memang orang yang dendam ke saya dan ketika saya pulang kantor ditusuk dari belakang, ya. Gitu ya. DC bisa kena mentalnya, ya. Pastinya masih sama-sama manusia, ya kan? Jadi, dalam dunia penagihan pinjol, ketika suatu hal itu tampak menakutkan, ketika mayoritas orang ketakutan, namun ada orang yang berbeda sampai maksa untuk dijadikan korban penyebaran data, maka mereka akan berpikir dua kali. Bertanya-tanya, ya. Mereka akan merasakan kejanggalan. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa debitur ini malah memaksa untuk disebar data? Ya. Jadi terbukti DC ilegal itu galaknya settingan, ya. Hanya settingan saja galaknya itu ya. Jika bertemu dengan seseorang yang benar-benar maniak, ya, gila, ya, tidak takut gitu ya, maka hancurlah settingan itu. Ya kan? Nah, saya juga mengutip dari kata-katanya Bruce Lee gitu ya. Jika Anda lembek, maka dunia akan keras kepadamu, ya. Jika Anda keras, maka dunialah yang akan lembek, gitu kan. Itu salah satu mental juga ya yang harus kita pakai gitu ya dalam dunia perpinjolan. Oke ya. Nah, makanya dalam galbay pinjol ya sebenarnya wanita lebih stres daripada laki-laki ya. Bukan karena wanita itu lemah, bukan ya. Saya kenal banyak sekali wanita yang kuat, oke. Namun saja DC itu menganggap bahwa perempuan itu lemah. Ya, bukan hanya DC saja sebenarnya, tapi sosial pun seperti itu, ya menganggap wanita itu lemah gitu ya. DC pinjol menganggap bahwa nasabah wanita gampang ditakut-takuti ya daripada nasabah laki-laki yang sudah berumur. Apalagi foto KTP Anda itu mukanya serem, jelek lagi gitu ya. Jadi ampuh buat nakut-nakutin kecoa di kamar mandi. Anda tidak perlu membalas DC pinjol ilegal itu pakai nama-nama binatang ya. Bahkan ada yang mengajak ketemuan adu jotos
gitu ya. Itu sudah kuno ya, sudah basi dan kurang efektif gitu ya. Karena kalian itu tahu, Anda dan DC itu tahu kalau adu jotos itu tidak mungkin terjadi, ya kan? Jadi Anda masih mending bermain-main di mentalnya DC saja, ya. Kita permainkan mentalnya DC. Ya. DC itu takut jika ditangkap polisi, ya. Ya Anda jangan ngaku polisi juga, ya. Anda bisa kirimkan pasal-pasal penyebaran data, gitu, ya. Cari saja di Google, ketik pasal penyebaran data pinjol, lalu kirimkan ke DC itu, ya. Oke, sekarang kita berbicara mengatasi sebar data secara teoritikal, gitu ya, secara teorinya. Gitu. Ketika ada DC yang mengancam sebar data, Anda bilang, saya tadinya mau bayar, tapi karena Anda mau menyebarkan data saya anggap lunas. Ya. Sekarang pilih mana? Saya bayar apa Anda sebar data? Nah, Anda caps lock gitu ya. Oh, semuanya tuh huruf besar semua gitu ya. Anda ngetiknya di caps lock. Pilih mana? Saya bayar apa sebar data sama dengan lunas. Anda diam, gak usah banyak WA. Ya, akan saya bayar. Gitu ya. Oke. Nah, kapan Anda bayarnya? Ya terserah Anda. Ya, gak usah dibayar juga tidak mengapa. Ya kan? Karena pemerintah bilang gak usah bayar lagi pinjol ilegal. Ya. Anda bilang akan saya bayar, bukan akan saya bayar jam segini hari ini tanggal ini. Ya, Anda bilang saya akan bayar. Oke. Ketika Anda mampu, titik. Sudah gitu aja ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ada pertanyaan, Bang, gimana jika mereka beneran menyebar data? Ya, sudah tersebar datanya. Oke. Nah, ini adalah cara yang paling ampuh sekali. Ya, cara yang paling ampuh sekali dipakai oleh teman-teman saya, ya, yang mana idenya dari saya, oke, agar nama Anda itu bersih dari yang namanya malu, oke. Sebenarnya ini juga sudah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya, tapi kurang rinci, gitu ya. Di sini saya akan rincikan lagi, oke. Apa itu cara terampuh untuk mengatasi penyebaran data? Yaitu chattingan yang Anda buat sendiri, ya. Misalkan Anda pinjam ke aplikasi Dana Setan, namanya, ya. Data Anda sudah disebar, ya, sudah disebar. Anda tetap tenang, ya, tenang saja, tetap fokus, ya, tetap percaya diri, jangan tergesa-gesa, ya, santai saja, ya, santai saja, karena pasti akan teratasi, oke, ya. Lalu setelah Anda mengetahui penyebaran data, Anda beli nomor baru, ya, nomor telepon baru, oke, aktifkan nomor Anda. Setelah itu Anda download WA Bisnis di Google Play Store, ya. Ketik saja WA Bisnis di Google Play Store itu ya. Setelah Anda download, Anda registrasikan nomor baru Anda ke WA Bisnis itu. Setelah semuanya selesai, di WA Bisnis itu Anda ketikkan, yang terhormat nama Anda, segera lunasi tagihan di aplikasi Dana Setan. Jika tidak, kami akan menghubungi semua kontak Anda dan mempermalukan Anda. Ya. Lalu Anda kirim ke WA pribadi Anda, ya kan? Lalu Anda balas pakai WA pribadi Anda, gitu ya. Anda balas, loh maksudnya apa ini? Ya, saya sama sekali tidak pernah pinjam uang kemanapun, gitu kan? Kenapa bisa ada tagihan? Gitu ya. Ini penipuan. Tolong dicek lagi sebelum saya laporkan Anda. Nah, Anda tunggu 15 menit, ya. Setelah itu Anda balas lagi pakai WA Bisnis itu. Ketikan, yang terhormat nama Anda. Kami dari seluruh jajaran aplikasi Dana Setan memohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan ada kesalahan sistem dan administrasi dari internal kami. Kami juga akan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kontak yang telah kami hubungi. Ya. Lalu Anda screenshot percakapan itu, Anda blast WA ke kontak Anda atau kontak yang terkena sebar data. Ya. Dan Anda juga blast WA lagi di WA Bisnis Anda itu, mengatasnamakan aplikasi Dana Setan. Memohon maaf atas kesalahan administrasi tersebut. Ya. Anda bahasanya harus formal atau bisa contoh. Ya, di sini ya. Saya taruh di sini gitu ya. Anda bisa contoh, tinggal di pause aja videonya ya. Jadi Anda bahasanya harus formal ya ketika Anda blast pakai WA Bisnis itu. Jangan ada yang disingkat, jangan ada salah pengetikan. Pokoknya bahasa dengan KBBI yang benar. Oke? Lalu, jika ada pertanyaan, kenapa kok bisa tahu kontak-kontak kamu? Misalkan ya, loh, dia kok bisa tahu sih kontak-kontak kamu gitu kan, saya, yang lainnya gitu ya. Anda bilang saja,
Maka dari itu saya nggak tahu gitu kan, kok bisa mereka punya kontak-kontak saya. Ini kan namanya pencurian data ini. Saya kan nggak pernah pinjam gitu ya. Makanya pinjaman online itu bahaya banget gitu ya. Saya nggak pernah ngajuin, malah ditagih gitu ya. Lalu Anda bisa juga coba ketikkan di Google pinjol ilegal menagih debitur yang tidak pernah berhutang. Pasti banyak artikel yang membahas itu ya, agar mereka yang terkena sebar data itu mempercayai Anda bahwa banyak terjadi kesalahan. Oke? Ya, segitu dulu triknya, oke? Pasti ampuh, saya jamin ampuh ya. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.